dibandingkan dengan apabila range-nya itu pendek gitu ya. Ya, mungkin gambaran yang paling mudah kalau kita lihat nilai mahasiswa, misalkan nilai kelas Anda, misalkan ya, ada yang 2, paling rendah nilai Anda itu kan tidak ada yang 2,00 kan ya. Kan udah nggak boleh ya, nilainya 2,00 kan udah nggak ada ya. Betul gitu. Iya Pak, nggak ada. Jadi kalau nggak salah tuh, kalau ada 3 mata kuliah, kalau C semua itu nggak boleh gitu ya, jadi harus ada B-nya gitu ya. Ya mungkin itu beberapa informasi yang saya dapatin. Jadi misalkan IP-nya 2,3 sampai 4 misalkan ya, itu ada aja yang nilainya 4 ya. Dibandingkan dengan kalau ada kelas misalkan IP-nya itu rata IPK-nya itu 3 sampai 4 saja, nah, itu ya. Itu ngurusin yang 3 sampai 4 itu lebih gampang loh daripada ngurusin yang 2,3 sampai 4 ya. Apalagi contohnya kemarin itu. Misalkan pendapatan penduduk gitu ya, seperti contoh dalam latihan kita itu ada beberapa outlier waktu itu. Yang jelas yang 6 itu adalah outlier ya. Outlier itu bukan sesuatu hal yang harus ditakuti gitu ya, tapi dia harus mendapatkan perlakuan yang khusus ya, baik yang sebelah kiri, ekstrim kiri maupun ekstrim kanan ya, atau outlier kiri atau outlier kanan. Kalau dia pendapatan misalkan yang di sebelah kiri itu mungkin yang pendapatan kecil, yang besar itu ya pendapatan besar ya. Mungkin udah kita kasih contoh juga, mungkin yang pendapatan besar ya. Kalau dalam pengolahan data selanjutnya itu tidak diikutsertakan ya. Kenapa? Dia tidak representatif ya, tidak mewakili kebanyakan daripada populasi yang ada di situ ya. Kalau kita ikutkan dia akan mempengaruhi nilai tengah kan. Kalau kita itu rata-rata hitung, misalkan itu nilai yang sangat itu bisa berperan mempengaruhi semua elemen yang ada di dalam populasinya. Itu makanya dia harus dibuang ya. Oke, udah paham itu ya. Kemudian di samping range, kita juga sudah belajar S. Apa itu S? S kuadrat apa? Variansi ya, variansi atau variansi apa? Rata-rata kuadrat dari X kurang X. Ya, XI sigma XI kurang X strip dibagi dengan N kurang 1 ya. Kalau N kurang 1 berarti dia adalah sampel. Kalau N yang N saja di bawah, itu dia adalah populasi ya. Nah, kalau dia variansi, kemudian kalau dia kita akarkan, dia akan menjadi deviasi standar ya, atau simpanan baku. Nah, ini nanti kalau dalam distribusi yang normal nanti akan sangat penting ya. Yang perlu Anda pahami itu rumus-rumusnya itu maksudnya apa gitu ya. Sigma dari XI kurang X strip dikuadratkan kalau dia sampel ya, kalau dia populasi diganti dengan mu ya. XI kurang mu kuadrat. Nah, itu kalau pakai populasi itu biasanya itu data-data BPS ya, atau data-data sensus. Kemudian ada IQR waktu itu ya, interquartile range ya. Itu Q3 kurang Q1. Nah, dari situ nanti kita menentukan ada minor outlier sama major outlier yang lebih jauh lagi ya. Mungkin ada rumusnya di situ kan ya, 1,5 Q1 dikurangi dengan 1,5 IQR. Kalau yang sebelah kanannya Q3 ditambah 1,5 IQR ya. Kalau yang majornya berapa waktu itu? 2,5 ya, saya lupa angkanya. Kalau di bawahnya Q1 kurangi berapa? 2,5 IQR. Kemudian yang kanannya berapa? 1,5 bukan. 1,5 itu yang minor bukan? Oh, dikali 2 berarti 3 bukan Pak? 3 ya? Oh ya, saya lupa. Ya, jadi kalau saya lupa Anda lihat lagi catatannya ya. Jadi 1,5 IQR, satunya lagi 3 ya. Jadi kalau 3 ya sangat jauh sekali dong berarti ya. Berarti sangat ekstrim sekali data itu. Nah, baik ya, itu tergantung kepada problemnya ya, apakah dia nilai mungkin atau
pendapatan ya, atau apalagi pajak yang dibayarkan gitu, itu juga begitu, ada ekstrimnya itu ya. Nah, sampai kepada membuat distribusi frekuensi histogram Sloky ya. Kemudian sekarang kita mau masuk ke Introduction to Probability ya. Jadi sesuai dengan RPS Anda. Jadi kita masuk kepada apa itu statistik yang lebih kecil lagi ya. Kalau itu kan secara umum ya, karena data terus. Nah, sekarang kita masuk kepada yang memiliki nanti distribusi peluang ya. Nah, distribusi peluang nanti ada ini pengertian peluang secara umum dulu. Kemudian nanti masuk ke distribusi diskrit ya. Kalau diskrit itu masih bisa lihat ada 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian masuk kepada distribusi kontinu gitu ya. Nah itu yang saya katakan tadi distribusi normal. Itu nanti sebelum UTS kita masuk ke ada S kuadrat namanya di situ ya. Variansi itu sangat penting di situ. Nah kalau kita melakukan suatu apa namanya, kalau pengambilan data ya mungkin bisa ya, tapi kalau kita melakukan suatu eksperimen, jadi eksperimen statistik ya, misalkan kalau saya misalkan ukur berat badan Anda semua berapa, itu satu eksperimen namanya ya. Nah kalau di sini bermainnya dengan prinsip-prinsip dasar-dasar peluang untuk mungkin sehari-hari bisa kita lihat ya, misalkan main dadu ya, pernah ya main dadu ya? Tuh Anda sekarang udah nggak main dadu lagi sekarang. Mainnya udah jarang, Pak. jarang. Iya. Jarang, Pak. Nah, tapi kalau dadu ini pernah lihat kan ya? Ada dadu titik 1, titik 2, titik 3, 4, 5, 6 gitu ya. Jadi kalau saya lantunkan sekali, itu mungkin masih ingat ya caranya, tapi nanti kita lebih kepada mengarahkan ini kepada peluang ya. Jadi kalau ada dadu 6 sisi seimbang ya. Tapi kalau menurut logika Anda seimbang nggak nih dadu ini kira-kira nih? Seimbang nggak? Ini lubangnya 2, di sini lubangnya 6 gitu ya. Ini lubangnya 4, ini congkel berarti ya, 6 kali ya. Nah, kemudian ini congkel 2 kali, ini satu lagi ini congkelnya cuma sekali gitu ya. Seimbang nggak? Jadi dadu ini asumsinya seimbang ya. Ya Anda bisa aja protes sebetulnya sih, ini kan dilubangin 6 kali, jadi dadunya nggak seimbang ya. Boleh aja begitu. Tapi dadu yang teoritiknya itu, dia harus seimbang dia. Artinya kalau Anda melantunkan itu misalkan 1000 kali, kira-kira muncul 6-nya berapa kali? Berapa? Munculnya titik 1 itu berapa kali? Wah, Anda harus beli dadu nih harus saya. Kalau teman-teman Anda di statistik tuh ada di lab dia itu dadu ya. Dadu, kartu gitu ya. Mungkin domino juga ada di situ ya. Kalau 1000 kali saya lantunkan ini berapa kali muncul titik 6? Berapa kali muncul titik 1? Wah, Anda memang tidak pernah main dadu berarti ini. Berapa kali coba? Kalau ya 100 saja lah dulu, jangan 1000. Kalau 100 kali saya lantunkan dadu itu, saya catat hasilnya, masing-masing titik itu akan muncul berapa kali? Kalau 100 bagi 6 boleh nggak? Banyak 100 per 6 gitu. Kalau 100 asumsinya dadunya seimbang ya. Boleh ya? Bisa. 100 bagi 6 gitu ya. Berapa 100 bagi 6? 1, 4, 40, 6, 7, 8 gitu ya. 16,33. 16,33. 33, ya Pak. 16 ya? Ya Pak. Ya kira-kira gitu ya. Jadi kemungkinan akan muncul itu
titik itu 16 ya, kalau dadunya seimbang. Apakah mungkin itu 17-18? Mungkin aja. Kenapa? Karena ini kita bermain dengan ketidakpastian ya. Tapi kalau itu berulang-ulang Anda lakukan eksperimen itu Anda akan mendapatkan rata-ratanya itu 16 itu. Nah, itu secara teorinya ya. Nah, kita masuk dulu pada ruang sampel namanya. Di ruang sampel itu semua kemungkinan apabila suatu eksperimen itu kita lakukan gitu ya. Jadi kalau dadu sekali saya lemparkan, semua kemungkinannya hanya kurung kurawal dalam bentuk himpunan, biasanya kita tuliskan dia sebagai 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kalau koin, pernah bermain koin? Itu kalau yang sering nonton bola tuh ada tuh koinnya. Pas wasitnya pegang koin, kemudian Anda pilih pilih mana gitu ya. Ada cuma 2 kemungkinan ya. Dia dilemparkan, terus ya, mungkin yang angka atau gambar biasanya ya. Atau kepala atau ekor gitu. Head or tail gitu ya. Nah itu kalau koin cuma 2 kemungkinan ya. Angka atau gambar. Jadi peluang kita mendapatkan angka itu kalau koinnya seimbang itu setengah ya. Setengah. Kemudian peluang kita mendapatkan gambar itu juga setengah ya. Kalau 50 kali saya lemparkan koin itu, kira-kira kita mendapatkan gambar berapa kali? Diperkirakan ya. Jadi selalu kalau kita ngomong peluang itu diperkirakan. Kalau 50 kali saya lemparkan 25. Di sekitar angka 25 gitu ya. Kalau koinnya seimbang. Jadi 50 dibagi 2, kenapa cuma ada 2 kemungkinan ya. Nah, kita ke Oke. Kita masuk dulu ke yang minggu lalu, itu saya sudah pernah bahas, misalkan peluang lulus mata kuliah A itu adalah 0,9. Itu maksudnya apa dulu? Masih nggak ada? 0,9 sama dengan 9/10 ya. Jadi apa maksudnya itu? Dari 10 peserta diperkirakan itu akan lulus sebanyak 9 orang. 9 orang. Ya. Kalau seandainya ada 100 peserta, itu 90. adalah 100 dikali 0,9. Tapi kita tidak boleh mengatakan itu pasti ya. Kenapa? Karena kita kalau bermain dengan peluang itu adalah diperkirakan. Ya. Jadi dari 100 peserta diperkirakan akan lulus 90. Gitu ya. Tidak boleh mengatakan pasti ya. Pasti lulus 90 orang, itu tidak begitu. Ya. Nah, kemudian saya naikkan pertanyaan saya, misalkan menurut ahli ekonomi, minggu depan itu ekonomi itu akan membaik, itu peluangnya adalah 0,7. Nah, misal ya, apa maksudnya 0,7 sekarang? 0,7 adalah 7/10. Apa maksudnya? Nah, ini saya konstruk dari Anda sendiri harusnya ini ya. Harusnya Anda bisa jawab itu. Jadi dari tadi 9 dari 10 peserta 9 lulus. Kalau seandainya peluang ekonomi membaik tahun depan itu 0,7, maksudnya apa? Kemungkinan membaik probabilitasnya 70% dan 30%-nya kemungkinan tidak membaik. Iya, itu Anda membaca angkanya itu kan. Mungkin lebih eksplisit lagi. Ya kalau itu sih Anda masih membaca angkanya 0,7 itu. Ya besar lah gitu ya. Lebih besar dari 0,5 kan ya cukup bagus lah gitu ya. Kalau saya kasihkan misalkan orang gitu tadi gimana? Mungkin kalau kita ngomong ekonomi mungkin jarang sekali kita ngomong orang gitu ya. Tapi kita mungkin akan ngomong mungkin perusahaan gitu ya. Dari 10 perusahaan maka diperkirakan 7 akan bagaimana? 7 itu akan ya mungkin akan tumbuh gitu ya. Tumbuh dia mungkin Anda sesuaikan bahasanya ya. Kalau bahasa perusahaan ya perusahaan. Kalau orang mungkin dari 10 orang 10 orang apa tuh yang ada di suatu kota misalkan, nah, diperkirakan 7 orang itu atau 7 keluarga itu ekonominya akan membaik gitu ya. Nah, kalau ada
10 sektor. Nah, kalau 10 sektor saya agak tidak terlalu berani bicara ya. Sektor-sektor itu juga mungkin memiliki peluang sendiri-sendiri ya. Jadi kalau 10 perusahaan mungkin 7 akan berkembang gitu. Mungkin diperkirakan 3 tidak akan berkembang. Seperti itu ya. Oke, sudah ya. Jadi kira-kira maksudnya begitu. Nah, nanti akan ada setiap peluang yang kita hitung, saya berusaha menanyakan angka itu kepada Anda ya. Jadi tidak cuma menghitung gitu ya. Kalau Anda menghitung, mungkin kalkulator lebih pintar dari Anda ngitungnya. Mungkin lebih cepat gitu ya. Tapi dia tidak tahu artinya apa. Begitu ya, kelebihan manusia kan tinggal segitu sebetulnya. Jadi kalau saya tanya, kalau ngitung peluang-peluang itu, wah, komputer itu lebih pintar loh dari Anda ya. Bukan lebih pintar sebetulnya, lebih cepat aja ya. Nah, setiap ini masih ada terminologinya. Setiap hasil di dalam ruang sampel itu dikatakan elemen ya, atau member dari ruang sampel, atau dikatakan juga sebagai point sampel. Jadi kalau tadi ada dadu kita lemparkan, jadi titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5, titik 6 itu adalah titik sampelnya. Nah ini permainannya masih diskrit gitu ya. Kalau nanti saya naikkan pertanyaan saya, kalau ini koin ya, koin 1000. Ini ruang sampelnya ada 2 ya. Head, tail ya, kepala atau ekor. Atau kalau kita dulu gambar angka ya. Kalau dadu dilemparkan sekali, itu ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Titik 1, titik 2 maksudnya ya. Titik 3, titik 4, titik 5, titik 6 ya. Nah menariknya kalau main dadu itu tidak satu ya, bisa 2 gitu ya. Kalau 2 dadu bagaimana gitu ya. Kebayang nggak kira-kira ruang sampelnya kalau dia 2 dadu? Atau 2 koin misalkan ya. Ada koin 1000, kemudian ada koin 500 gitu ya. Gimana bentuk ruang sampelnya? Kalau yang koin kombinasinya, Pak. Kalau yang Bisa koin kombinasinya. Angka gambar angka. Oke Atau ya. gambar gitu, Pak. Ya. Jadi langsung aja ya, kalau dia 2 koin berarti ada angka-angka, angka gambar, ada gambar angka, ada gambar-gambar gitu ya. Atau dikatakan ruang sampel. Jumlah anggotanya adalah 4 ya. Kalau tadi, kalau cuma 1 koin, itu kemungkinannya hanya angka gambar sama salah ya. Kalau dia 1 koin gimana tuh? Angka atau gambar? Angka atau gambar saja. Berarti cuma ada 2 kan? 2 anggota, kalau dia 2 koin berarti ada 4 angka ya. Kalau ada 3 koin sekarang, ada berapa ruang sampelnya? Berarti angka-angka, 9. sorry, kebanyakan angka-angka, kemudian angka-angka gambar, angka gambar angka, terus gambar angka-angka, itu 1 gambar, berarti sekarang 2 gambar. Berapa? 9 dapat 8? 9. Anda salah. 2, 3, 8. 2 pangkat 3. Iya, Pak, 8, Pak. Oke, langsung counting ya. Jadi kalau 1 koin tadi itu 2 pangkat 1 ya. Kalau seandainya 2 koin, 2 pangkat 2. Kalau 3 koin, 2 pangkat 3. Kalau 4 koin, nah itu langsung rekursifnya ya, 2 pangkat 4. Seperti itu. Nah kalau dadu ini gimana nih? Ada dadu 1, dadu 2 ya. Jadi kemungkinannya adalah ya sama seperti tadi, AG 36 ya. 36 berarti dari 6, kalau 1 dadu itu ada 6, kalau 2 dadu itu adalah 6 pangkat 2 ya. 6 pangkat 2. Apa anggotanya? Nah, ini kalau jumlah anggotanya tadi ya 36. Jumlah anggotanya adalah seperti kurung siku biasanya ya, diberikan seperti bentuk relasi gitu ya. Jadi 1,1 gitu ya kurung siku, terus 1,2 sampai 1,6. Kemudian 21 sampai 26, 31 sampai 36, 61 sampai 66 ya. Jadi semuanya ada 36.
Nah, dari sini kita ingin mengenerate nanti yang namanya peluang di situ ya. Jadi kalau eksperimen dadu, apa tuh koin, terus apa lagi tuh, kartu gitu ya, itu terdistribusi dengan baik ya, mungkin masih bisa kita bayangin. Nah, itu dikatakan dia namanya eksperimen yang diskrit ya. Kalau seandainya saya mengukur tadi berat badan semua mahasiswa di kelas 530, itu ruang eksperimennya bentuknya seperti apa? Ada beratnya 65 gitu ya, 70 gitu ya, terus nah itu masuk tadi dalam pembahasan kita di bab 1 ya. Nah, nanti Anda bandingin kalau seandainya di dalam eksperimen dadu ini, kalau satu dadu sih kurang menarik untuk menghitung peluang ya. Walaupun bisa ya. Jadi kalau 2 dadu tadi ada 36 kan ya. 36 apa terlalu banyak enggak ya? 2 koin aja deh. Kalau 2 koin kan ada 4 tadi ya. Ada 4. Nah, peluang setiap titik poin itu kalau seandainya koinnya seimbang atau dadunya seimbang itu dianggap sama ya. Jadi kalau di dadu itu satu-satu itu peluangnya adalah berapa? 1/36 kan ya. Kemudian 66 juga 1/36. Jadi menariknya adalah peluang kalau dia ditanya, jadi kita nanti mendefinisikan yang dikatakan sebagai X ya. Nah, ini yang dikatakan peluang X besar dari sekian gitu misalkan ya. Nah, X-nya itu kita definisikan pada eksperimen itu. Jadi misalkan kalau dadu yang dilemparkan 2 kali itu, saya misalkan X-nya itu saya definisikan sebagai jumlah mata kedua dadu. Itu termasuk dalam itu yang disebut sebagai variabel random. Jadi variabel random itu suatu fungsi ya, pengaitan fungsi dari ruang eksperimen ke bilangan real ya. Jadi kalau misalkan saya tanya Anda, kalau dari 36 tadi itu ya, kalau kita menghitung peluang, misalkan peluang X atau jumlah kedua mata dadu itu besar sama dengan jumlah mata dadunya dari berapa sampai berapa kalau eksperimennya pelemparan 2 mata dadu. 2 sampai berapa? 12 ya. Jadi saya akan bisa bertanya kepada Anda berapa peluang saya mendapatkan jumlah mata dadu itu 12 misalkan. Kalau 12 berarti cuma ada berapa anggotanya? Cuma 66 berarti ya? Betul nggak? Betul gitu? Cuma ada 66. Jadi peluangnya kalau peluang saya mendapatkan jumlah mata dadu itu 12 hanya 1/36 ya. Nah, kalau kita menghitung peluang itu yang menariknya bukan sama dengan ya. Misalkan kalau peluang saya mendapatkan jumlah mata dadu itu paling sedikit 11, nah masih bisa jawab nggak? Paling sedikit 11 atau setidak-tidaknya 11 gitu. Itu maksudnya X-nya berapa gitu. Kalau dia besar sama dengan 11 berarti 11-nya masuk ya, 11 sama 12 ya. 12. Ya, jumlah mata dadu 11 dengan 12. Kalau saya mencoret-coret loh ya, kalau saya bicara dengan Anda tuh, sebaiknya Anda juga begitu ya. Jadi saya saranin minggu lalu juga kita harus punya catatan gitu ya. Mungkin tidak semua yang ditampilkan dalam PPT itu memiliki arti bagi Anda ya. Sebetulnya yang kita diskusikan itu sebetulnya yang lebih bermakna ya. Jadi kalau 11 berapa unit 3. 3 didapatkan dari mana? 5, 6, 65,
56, 65 itu kalau dia 12 ya. 12, ya betul ya? Berarti kita mendapatkan ada titik sampelnya ada 3 yang masuk dalam pertanyaan itu ya. Peluang X besar sama dengan 11. Oke. Atau kalau dalam bahasa Indonesianya itu ditanyakan berapa peluang jumlah kedua mata dadu itu paling sedikit 11 gitu ya. Nah, ini hati-hati dengan kata-kata itu ya. Paling sedikit 11 atau lebih besar atau sama dengan gitu ya. 11 itu sama ya. Atau setidak-tidaknya 11, nah itu juga sama ya. Kalau lebih dari berarti sama dengannya nggak ikut ya. Nah itu hati-hati ya. Kalau dia besar dari saja nggak masuk. Kalau kecil dari juga nggak masuk ya. Nah, kalau kita menghitung misalkan saya cuma pengen peluang jumlah mata dadu itu atau peluang X itu besar sama dengan besar dari 1. Kalau besar dari 1 banyak sekali anggotanya berarti dong ya. Betul. Kalau besar dari 1 berarti X-nya sama dengan berarti satunya nggak masuk berarti ya, kalau besar dari 1 atau di atas 1 jumlah mata dadunya, kan di atas 1 ya, di atas 2 harusnya pertanyaannya ya. X besar sama dengan X besar dari 2 ya. Kalau X besar dari 2 berarti 2-nya nggak masuk ya. Yang Anda hitung adalah X sama dengan 3, 4, 5, 6, 7 sampai dengan berapa? 12. 12 ya. Wah itu kalau dihitung semua kan capek kita ya. Nah di sini karena jumlah peluang itu seluruhnya itu 1 ya. Nah, jadi 1. Jadi kalau kita menuliskan peluang X itu besar dari 2 itu sama saja dengan saya menghitung 1 dikurangi dengan peluang X kecil sama dengan 2. Itu ya. Karena tidak ada yang kecil dari 2, jadi sama aja dengan 1 kurang peluang X sama dengan 2 ya. 2. Eksperimen dadu itu. Jadi kalau 1 dikurangi dengan peluang X sama dengan 2, kalau X sama dengan 2 berapa? Peluang X sama dengan 2? 1 per 36. Berarti 1 dikurangi dengan 1 per 36, berarti 35 per 36. Oke, bisa semua tuh? 35 per 36 ya. Kalau saya tanya 35 per 36 ini maksudnya gimana tuh? Apa maksudnya? Anda lihat lagi yang Anda hitung itu ya. Nah, yang kita hitung itu disebut sebagai event namanya ya, event. Event tadi apa? Kejadian. Suatu kejadian. Betul ya. Event itu terjemahannya memang kejadian gitu. Kejadian yang kita definisikan terhadap ruang sampel kita itu, tergantung kepada eksperimennya itu ya. Kalau saya tanya 35 per 36 maksudnya apa? Ya, sebelum kita lanjut. Ya, dari 36 kali. Dari 36 percobaan, kemungkinan ya, dapat angka 2 itu sekali, Pak. Anda membacanya terlalu sederhana, bukan itu. Yang besar dari 2 itu. Oh, iya, jadi, iya. 36 kali saya melakukan eksperimen, maka diperkirakan, nah gitu lagi ya, saya tekankan betul itu tidak ada pastinya di situ. Dari 36 eksperimen diperkirakan 35 kali saya akan mendapatkan jumlah mata dadu itu yang di atas berapa? Di atas 2. Nah, gitu ya. Jadi jangan asik-asik aja ngitungnya ya. Kalau ngitung-ngitung itu kayaknya kalkulator lebih cepat ngitung dari kita gitu ya. Ya gitu. Jadi dari 36 kali Anda melakukan eksperimen ini, maka diperkirakan 35 kali itu akan Anda peroleh itu jumlah mata dadunya itu besar dari 2 ya. Masuk akal kan ya?
Jadi kalau Anda tidak pernah lihat dadu ya jadi masalah juga sebetulnya ya. Nah, ini event yang tadi saya tanya ya. Event itu suatu subset dari ruang sampel ya. Kemudian ada lagi namanya komplement. Komplement dari event A. Nah, ini mesti ingat ya, cara menghitung ada kejadian itu mirip dengan menghitung himpunan pada diagram Venn. Diagram Venn pada himpunan ya. Jadi kalau ada A, mungkin yang di luarnya adalah komplement dari A ya. Bisa ditulis A aksen atau A komplement gitu, C di sininya ya. Nah, sekarang main kartu lagi. Ini mainnya kartu dadu sama koin ya. Tapi ini bisa bikin kita pusing juga ini ya. Kalau kartu pernah lihat ya? Kartu ini pernah lihat nggak? Mungkin kalau yang mahasiswi mungkin jarang main kartu ya. Nah, kartu itu ada 4 jenis gambar di situ ya. Ya, nama-namanya masih ingat nggak tuh? Apa aja jenis nama-namanya di sini? Waduh, skop. Ada skop itu yang kayak payung itu ya. Skop, terus kalau yang keritingnya apa namanya? Kalau saya dulu namanya keriting ini, yang kayak yang keempat itu ya. Glove gitu ya, apa ya? Glove ya, itu ya. Kemudian ada lagi gambar heart gitu ya. Kalau yang satu lagi apa tuh? Diamond. Oh, diamond ya, diamond ya. Diamond kalau kita dulu namanya wajid ya. Oke, setiap warna gambar itu berapa anggotanya? 13, Pak. 13 ya. Wah, Satu hafal. Iya, dia soalnya sering main kartu. Kalau saya waktu kuliah kalau lagi tidak belajar ya main kartu gitu ya. Jadi ada 13. Mana yang 13? Coba. Angka 1 enggak ada kan ya? Yang ada itu kan as ya. 1 mulai angkanya tuh 2 ya, kartu itu ya. 2, 3. Nanti kalau dikeluarin dalam ujian nanti Anda harus tahu ya, 2, 3 sampai 10 ya. Itu 9 kan ya. Kemudian ada namanya 10, ada namanya J, itu jing ya, apa namanya jeans siapa tuh? J, Q, K, sama A ya. A itu as itu 1 ya. Tapi nilainya 11 itu. A itu ya. Nah, di sini jokernya nggak ikut di situ ya. Biasanya dalam satu seri itu ada 2 joker biasanya, atau udah tahu sekarang ada juga yang 4 joker katanya untuk menambah keberuntungan ya. Biasanya digunakan orang untuk main judi di situ ya. Jadi kalau Anda sudah belajar kartu-kartu ini, peluang ini ya Anda udah bisa ngitung, itu Anda usah main gitu. Kenapa? Karena nggak mungkin menang gitu ya. Nah, jadi itu namanya kartu ya. Kira-kira eksperimen apa yang bisa kita lakukan dengan kartu nih? Kalau tadi koin oke ya, kalau koin dilemparin 2 kali gitu kan. Kan ada juga judinya itu kan ya, gambling gitu ya. Kalau 1 koin sih tidak terlalu menarik ya, seperti orang main bola itu. Kalau dadu ya lumayan, 1 ada 6 kemungkinan, kemudian kalau ada 2 dadu 36 kemungkinan bisa dihitung ya. Dan kalau dengan kartu ini bisa ngapain kita nih? Itu sama memang apa? Gitu ya. Jadi peluang, misalkan ada dulu kartu, ini kartu apa namanya ya? Playing card ya, memang ya kartu ini juga ya. Kartu kartu permainan ini ya. Jadi ada 52. Jadi kalau mau mendefinisikan eksperimen apa di sini bisa. Mungkin Anda sebutkan pada saat itu mungkin begitu peluang ya. Tapi kalau eksperimennya apa? Membandingkan kartu itu. Nah, ini sampai kepada kita mendefinisikan yang namanya. Jadi kalau 22 kartu yang tadinya adalah kalau saya lakukan eksperimen membagikan kartu gitu ya.
Saya bagikan kartu. Kalau salah satu kartu saya bagikan, tentunya ruang eksperimen biasa 2 tentunya semuanya 52 itu termasuk dalam himpunan itu ya. Kemudian 2 skor, 3 skor sampai kepada skor, kemudian itu baru 13 sampai kepada 52 tadi ya. Membagikan kartu ya. Kalau membagikan kalau saya naikkan ini menjadi membagikan dua kartu gimana tuh? Saya ingin membagikan dua kartu. Itu terlalu singkat kali ya. Kalau saya membagikan dua kartu, ruang eksperimennya apa? Eksperimen membagikan dua kartu. Anggotanya apa saja? Tapi ada yang saya seperti ini. Saya bisa menjadi dua kartu ini satu set ya. Saya berikan dua gitu. Dua. Anggotanya apa aja? Maksudnya apa? Ruang sentralnya. Saya memberikan dua kartu kepada Anda. Kira-kira hasil yang akan dapat apa aja? Kalau itu Anda suka, ya langsung serahkan ya. Jadi kalau bagian dua kartu, kalau ada dapat dua kartu, mungkin ada yang saya dapat apa aja kemungkinannya gitu. Atau kalau ya. Belum sampai sana ya. Saya membagikan Anda kartu. Ya. Kira-kira kemungkinannya apa saja yang saya dapatkan? Yang misalkan dua tadi dua skor sama 3 skor ya. Di ruang intinya jadi dua skor sama 3 skor terus 2 skor sama 4 skor tapi udah itu ya bisa saja dua sampai apa itu sampai kepada as diamond gitu ya. Atau kalau tambahkan itu berapa jumlahnya? Jumlah anggota dari ruang sentral itu kemungkinannya itu. Kalau ada 52 kalau satu kartu saya bagikan kepada Anda. Sekarang kalau dua kartu. 104. Dari mana datangnya? Kan 2 deck Pak kartunya. Kayaknya salah nih Anda deh. 52 kali 52, Pak. 52 Kali 52. kali 52. Iya. Oke. Apa alasan Anda? Itu udah mendekati kebenaran, tapi kayaknya masih salah deh. Kenapa salah coba? Soalnya kan kita ngitung yang kartu pertama itu satu kartu dari 52 kemungkinan. Oke. Terus yang kartu yang keduanya juga 152. Yaitu yang tersisa dikali. Berapa? Ya dikali, tapi yang kedua itu Anda bagikan dia tersisa sebanyak 51. Iya. 1 ya. Kayaknya kalau main kartu itu kalau cuma 2 kartu aja kemungkinannya adalah 52 kali 51 ya. Ruang berarti sentral. Itu karena udah keambil 1 ya, Pak? Ya. Yang Anda udah menuliskan 52 tadi kan? 52 kemungkinan untuk lemparan yang pertamanya. Kemudian untuk lemparan yang keduanya itu yang satunya ya udah dikurangin dong. Gitu ya. Iya, masih. Oke. Berapa tuh 52 kali 51? Banyak itu ya. Lebih 2.500 kemungkinan ya. Nah, itu baru main 2 kartu. Kalau 3 kartu berarti 52 kali 51 kali 50 ya.
Kalau 4 kartu ya kurangin terus ya. Itu nanti mirip dengan prinsip prinsip faktorial di situ ya. Nah, itu namanya juga Anda sudah masuk kepada sifat sifat perkalian ya. Atau multiplikasi namanya ya, multiplikasi. Ya paham ya sekarang ya semua? Jadi main kartu itu juga bukan permainan sederhana sebetulnya ya. Oke, lanjut ya. Ini main roulette ya, roulette. Ini Anda dibawa ke Las Vegas nih, atau ke Atlantic City ya. Roulette itu memiliki 36 angka 1 sampai dengan 36 ya. Dan angka 0 dan 00. Nah, saya tidak pernah main roulette ini ya, tapi kemungkinan kalau saya lihat di film itu, kalau angkanya di bawah berapa gitu ya, itu dapat hadiah, kalau di atas berapa dapat hadiah, atau mungkin kalau 00 taruhannya berapa itu digunakan untuk taruhan biasanya ini ya. Kalau kita berapa peluang mendapatkan satu single number yang kita putar, berarti jumlahnya bukan 1/36 ya, tetapi berapa? Jadi jumlah ruang sampelnya jadi 36 kan tambah 1 tambah 1 ya. Jadi 0 sama double 0 itu ada 2, jadi ditambahkan ke 36 kan gitu aja ya. Jadi peluang kita mendapatkan suatu angka yang ditetapkan itu adalah 1/8. Nah ini paham ya, mungkin ini lebih mudah ini daripada yang tadi ya. Oke, paham tuh? Oke, lanjut ya. Ini masih yang tadi ini. Event itu subset dari ruang sampel terus ya. Ini ada lagi. Jadi yang kita lakukan tadi itu menghitung jumlah anggota dari ruang sampel itu tuh namanya counting ya, termasuk counting. Mungkin Anda masih ingat juga dengan yang istilahnya apa itu? Kombinasi, permutasi ya, nanti diulang lagi di sini ya. Jadi kalau ini dadu, yang tadi udah kita bahas ya panjang lebar ini ya. Kalau kita memainkan sepasang dadu, itu jumlah ruang sampel dia adalah 6 kali 6 ya. Ini bisa semua ini berarti ya, 36 kemungkinan kalau dadu itu ya. Tapi beda dari kartu kita tadi ya. Kartu kita tadi itu, kalau satunya sudah kita ambil, berarti yang tersisa yang keduanya itu dikurangi 1 ya. Kalau ini 2 dadu, kalau yang kartu itu ada 1 set dadu ya. Mungkin itu aja yang perlu kita waspadai di sini. Kalau permutasi ini biasanya saya menulis biasanya ya. Jadi kalau yang dikatakan permutasi dari bisa jadi begini ya. Permutasi dari n objek adalah n faktorial. Betul gitu? Mungkin ini termasuk tata istilah ya, tapi bagi saya yang permutasi itu adalah yang di bawah ini ya. Ada lagi namanya nanti kombinasi, tapi ada nggak di sini ya? Oh, tidak ada ya. Mungkin ada catat ya. Kalau ini namanya faktorial yang di atas ini ya, bukan permutasi. Mungkin contoh yang paling sederhana, misalkan kalau Anda memiliki 3 orang kandidat gitu ya, mungkin di kelas Anda ada si A, si B, si C gitu ya, ada 3 anggota himpunan yang distinct gitu ya. Dia itu berbeda ya. Si A, si B, si C, yang mudah aja ya. Kemudian ketiga orang ini nanti akan mewakili kelas Anda gitu ya. Akan mewakili kelas 530 untuk rapat di Senat gitu ya. Jadi ada 3 orang kandidat. Jadi ada berapa kemungkinan? Ada berapa jumlah anggota yang mungkin gitu.
Kalau 2 orang dipilih dari 3 itu ada berapa kemungkinan? Mungkin pasangan AB gitu ya. Jadi diambil 2, si AB terus AC gitu ya. Terus apa lagi? BC kan? Kan cuma 3 aja kemungkinannya. Betul gitu? Halo, masih monitor? Masih, Pak. Masih Pak, iya Pak, seperti itu Pak. Jadi AB, AC, ada BC. Kemudian ini anggotanya ada 3 ya. Kalau saya menulis, saya harap Anda juga menulis ya. 3. Nah, yang 3 ini nanti namanya bukan permutasi ya. Ini adalah kombinasi namanya ya. Kombinasi. Masih ingat rumusnya itu kombinasi itu? Jadi kalau ini NPR gitu ya, permutasi. Kalau kombinasi itu NCR atau NCR itu kalau bahasa Inggrisnya ya. Kalau bahasa Indonesianya ya NKR gitu. K-nya besar, N-nya kecil, R-nya kecil ya. Rumusnya itu hampir mirip sama ini, tapi tidak sama ya. Jadi rumusnya adalah N faktorial dibagi dengan ada R faktorial di sininya ya. Ini itu yang ketinggalan ini, transparan ini kayaknya. R faktorial, kemudian dikali dengan N kurang R faktorial ya. Dia ada R faktorial di sininya. Coba Anda hitung ya. Kalau faktorial itu masih ingat gitu ya. Kalau 3 faktorial itu berapa? Jadi N-nya 3. Kemana perginya? N-nya 3 faktorial dibagi dengan, kalau diambil 2 berarti R-nya 2 ya. 2 faktorial. Kemudian dikali dengan 3 kurang 2 faktorial ya. Coba Anda hitung, berarti 3 faktorial dengan 2 faktorial itu boleh dicoret ya. Yang tersisa hanya 3 saja di atas ya. 3 faktorial itu adalah, masih ingat itu, 3 kali 2 kali 1 ya. Kalau 2 faktorial ya 2 kali 1. Kalau 1 faktorial itu adalah 1. Kalau 0 faktorial adalah 1. 0 faktorial 1 itu adalah konvensi ya. Konvensi. Jadi ditetapkan saja dia. 0 faktorial itu nilainya 1 sama dengan 1 faktorial. Soalnya kalau seandainya ini tidak ditetapkan 1, bisa menimbulkan banyak masalah gitu ya. Makanya dia dikasih nilai 1 ya, 0 faktorial. Jadi kalau kita ngitung kombinasi tadi, NCR, berarti jawabannya 3 ya. Nah, jadi kita definisikan bahwasanya kalau yang kombinasi itu, kita mau memilih N dengan R, tapi tidak memperhatikan urutan ya. Jadi AB itu dengan BA itu dianggap sama saja, itu kan tim ya. Tadi saya memilih 3 orang, memilih 2 dari 3 orang kandidat di kelas Anda untuk mewakili kelas untuk rapat di Senat misalkan ya. Atau kita pilih 2 untuk ikut Olimpiade akuntansi misalkan ya. Nah itu dikatakan tidak memperhatikan urutan ya. Jadi itu namanya kombinasi ya. Kombinasi namanya. Jadi mengambil R dari N dengan tidak memperhatikan urutan. Bagaimana kalau seandainya si A, si B, si C itu tadi, nah ini mungkin orang yang cukup berambisi gitu ya, 3 orang nih, ya, kita akan memilih 2 gitu ya, 2, tapi dengan kriteria, kita pilih 2 itu dengan kalau suara yang terbanyak pertama, itu menjadi ketua gitu ya, ketua kelas misalkan. Dan yang memiliki suara terbanyak kedua adalah wakil ketua kelas. Kita hanya milih 2 aja ya, ketua sama wakil. Jadi jawaban AB itu dengan BA itu akan beda dalam ruang sampelnya kan. Betul. Kalau AB itu berarti si A itu mendapatkan suara yang lebih banyak daripada si B ya. Kalau BA, si B lebih banyak daripada si A. Jadi kemudian kalau AC juga gitu. AC atau lebih banyak daripada C. CA, si C itu yang lebih banyak daripada A ya. Kemudian BC juga gitu, sama CB itu dianggap berbeda. Nah ini yang disebut sebagai permutasi namanya ya. Jadi permutasi apa? Permutasi NR itu artinya adalah memilih, bukan memilih seharusnya ya, jumlah gitu ya. Jumlah anggota yang mungkin gitu, yang mungkin jika R itu
Jika R dipilih dari N dengan memperhatikan urutannya, dengan memperhatikan urutan. Urutan maksudnya itu urutan, mau urutan pengambilan atau urutan keterpilihannya tadi itu ya. Jadi ada kriterianya untuk urutan itu. Jadi itu satu contoh yang terkenal, kalau seandainya si A ada suara terbanyak, dia jadi A yang pertama, jadi ketua gitu, B jadi wakil ketua. Ya. Kalau BA, B jadi ketua, A menjadi wakil ketua. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan, kalau permutasi ini rumusnya adalah N faktorial dibagi dengan N kurang R faktorial ya. N-nya ada 3 tadi, 3 faktorial dibagi dengan 3 kurang 2, berarti 1 faktorial 1 ya. Anda menghitung 3 faktorial saja. 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1 ya. Itu adalah 6. Nah, bisa tuh. Jadi 6 itu yang sudah kita dapatkan tadi. AB, BA, AC, CA, BC, CB. Oke, bisa semua tuh? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke conditional probability ya. Ini mungkin agak baru. Atau peluang bersyarat namanya. Peluang bersyarat ini akan menarik apabila ada jadi kalau peluang B strip A ini artinya adalah berapa peluang B itu apabila A itu telah terjadi gitu ya, atau telah diketahui ya. Berapa peluang B apabila A itu telah terjadi. Oke, paham tuh? Nah, ini ada beberapa rumus nanti yang perlu kita ingat ya. Peluang B irisan A itu sama dengan peluang A irisan B dibagi dengan peluang A ya. Jadi kalau peluang A irisan B ini, kalau ini dipindah ke sini juga rumus ini juga berlaku ya. Peluang A dikali dengan peluang B strip A sama dengan peluang A irisan B ya. Ini ada contohnya di sini. Ada di suatu mungkin kategori dewasa ya, pada suatu peta kecil. Jadi ada 900 jumlahnya penduduknya itu dewasa ya di suatu peta kecil. Jadi setelah didata itu laki-laki ada 460 yang bekerja, kemudian 40 yang tidak bekerja ya. Kemudian yang wanita 140 bekerja, 260 tidak bekerja. Kemudian M itu adalah seorang laki-laki yang terpilih ya, yang dipilih. Seorang laki-laki yang terpilih ini harusnya ya. E itu adalah orang yang terpilih itu dalam status dia itu bekerja gitu ya. Nah, cara ngitungnya adalah kalau kita gunakan rumus yang tadi gimana tuh? Peluang B, peluang B strip A itu sama dengan peluang A irisan B ya, dibagi dengan peluang A, kita bikin persamaannya ya. Jadi kalau peluang M diketahui E, jadi peluang seorang laki-laki yang terpilih, di mana dia dalam status bekerja, laki-laki yang terpilih, tapi diketahui dia status dia itu bekerja gitu ya. Itu kalau kita menggunakan rumus ME itu apa jadinya? Peluang M irisan E dibagi dengan peluang E ya.
Saya Anda tulis itu. Ini datangnya 460 per 600 nih, kalau melihat dari gambarnya langsung bisa ya. Tapi ini harusnya dihitungnya dari bagaimana caranya itu. Peluang M irisan E, maksudnya apa? Peluang laki-laki yang terpilih, statusnya bekerja, laki-laki yang terpilih, dan bekerja ya. Berarti 460 per berapa? Per 900 dong ya, betul nggak? Kemudian dibagi dengan peluang E. Peluang E itu mana? Peluang E itu 600 dibagi dengan 900 ya. 600 per 900. Nah, jadi 900-nya dicoret di sini ya. 900-nya boleh sama-sama dicoret. Jadi dia jawabannya adalah 460 per 600 ya. Sama ya caranya. Jadi kalau di sini langsung yang dikatakan apa itu irisan ini 460 dibagi 900 ya. Kemudian yang statusnya itu bekerja itu 600 per 900. Oke, paham semua tuh? Nah, ya. Jadi kalau pakai rumus yang tadi berarti peluang M strip E berarti peluang M irisan E itu 460 per 900 ya. Kemudian dibagi dengan peluang E saja berarti 600 per 900. Di 900-nya sama-sama dicoret ya. Jadi bukan berarti langsung 460 dibagi 600 begitu ya. Tapi 460 bagi 900 dibagi dengan 600 per 900. Kalau menurut rumus yang tadi ya. Rumus yang di atasnya ini. Oke, paham tuh? Paham, Pak. Oke, lanjut ya. Dua kejadian A dan B dikatakan independen jika dan hanya jika peluang B jika diketahui A telah terjadi itu sama dengan peluang B saja ya. Atau peluang A jika diketahui B telah terjadi itu sama dengan peluang A. Jadi tidak ada hubungannya sebetulnya ya. Bagaimana keterkaitannya dengan rumus yang tadi? Itu yang jadi pertanyaan ya. Jadi kalau orang bekerja dan tidak bekerja tadi itu ada keterkaitan ya. Kalau seandainya ini bagaimana nih? Kalau kita pakaikan rumus yang punya tadi, peluang B strip A itu kan sama dengan peluang A irisan B dibagi dengan peluang A ya. Peluang A. Peluang B strip A itu sama dengan peluang A irisan B dibagi dengan peluang A. Kenapa bisa jadi peluang dari B? Ya mungkin alasannya karena dia independen, tapi bagaimana caranya kita menerangkannya gitu ya. Peluang B diketahui A telah terjadi sama dengan peluang B. Atau peluang A strip B sama dengan peluang A. Jadi B-nya dianggap saling terpisah ya. Kenapa dia? Kalau peluang A irisan B itu harusnya 0 dong. Ya, kenapa? Karena A dan B itu saling bebas katanya, independen. Jadi 0. Mana tuh? Jadi menghitung peluang B itu kalau dia independen dengan A sama dengan peluang B-nya sendiri ya. Soalnya kalau saya hitung dengan rumusnya dia jadi 0 ya. Peluang B strip A itu 0. Ya, udah masuk akal dong berarti ya. Jadi kalau dalam conditional probability itu peluang B strip A itu sama dengan peluang B kalau A dan B-nya independen gitu ya. Mungkin juga kalau peluang A diketahui B telah terjadi, kalau dia independen maka ini sama dengan peluang A. Jadi mungkin agak beda dari rumus yang tadi ya. Jadi kalau yang kondisi yang lain itu dikatakan dia dependen ya.
Jadi satu eksperimen, event-event A dan B dapat kedua-duanya terjadi, maka jadi peluang A irisan B sama dengan, nah ini masih rumus yang pertama tadi ya, ngotak-ngatik rumus yang pertama tadi. Tanda strip itu boleh datar ya, boleh datar dia. Kalau dalam buku statistik yang lain datar aja dibikinnya, peluang B strip A gitu ya. Ada juga yang nulisnya miring. Jadi kalau diperhatikan ini peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali dengan peluang B strip A. Jadi A-nya ini sama ya di sini ya. Demikian juga kalau tadi definisi kita tadi peluang B strip A, peluang kejadian B apabila A telah terjadi itu sama dengan peluang A irisan B dibagi dengan peluang A. Ya. Syaratnya peluang A itu harus positif. Gitu ya. Nah ini mungkin perlu diingat aja rumusnya itu. Nah ini kita baca sama-sama ya. Jadi ada suatu perusahaan konsultan ya. Jadi dia eksekutif perusahaan dia itu memperkirakan peluang untuk mendapatkan job dari perusahaan A gitu ya, dinamakan event A gitu. Itu adalah 0,45 gitu ya. Eksekutif itu juga dari pengalamannya dia juga merasakan bahwa jika perusahaan mendapatkan job dari perusahaan A, maka gimana tuh? Semuanya baca nggak sih? Atau saya sendiri aja yang baca? Baca, Pak. Oke, apa maksudnya itu? Jadi peluang dia mendapatkan perusahaan job dari perusahaan A 0,45 gitu ya. Jadi peluang dia mendapatkan job dari perusahaan A dan sekaligus dari perusahaan B gitu ya. Itu ya. Itu 0,9. Tapi 0,9 didefinisikan di sini peluang B strip A ya. Jadi kita salah baca berarti ya. Saya salah baca berarti. Ini bukan gitu maksudnya nih. Jadi maksudnya di sini adalah peluang kita mendapatkan job B apabila job A itu sudah kita dapatkan gitu ya. Nah, gitu membacanya. Cuman bahasa Inggris saya mungkin tidak bagus kali ya. Jadi peluang kita mendapatkan job dari perusahaan B apabila A itu sudah kita dapatkan. Jadi kalau konsultan itu kerjanya kan gitu kan ya. Kalau dia belum mengerjakan apa-apa ya orang tidak memandang apa-apa kepada dia. Tapi kalau dia sudah mendapatkan job yang besar misalkan dari perusahaan A ini, maka peluang dia tuh mendapatkan job dari perusahaan lain itu akan jauh lebih besar gitu ya. Nah, terus pertanyaannya apa dong? Berapa peluang dia mendapatkan job itu kedua-duanya gitu ya. Kalau ngitungnya sih mudah gitu ya, cuma pengertiannya sebetulnya kalau dalam matematik atau statistik itu ya. Sama aja kan Anda membaca data, kemarin data apa itu, pendapatan keluarga di Depok, karena bisa nggak Anda merasakan gitu. Dari angka-angka itu kira-kira apa sih yang terjadi gitu ya. Itu maksudnya kita belajar statistik. Yang hitung-hitung ya, kalau Anda cari software statistik itu Anda menghitung apa aja bisa kalau di situ ya. Apalagi namanya software matematika itu saya masih ingat tuh tebal bukunya itu panduannya saja tuh segini ya. Segini itu berapa ya, 5 cm itu berapa. Wah itu kalau Anda bisa ahli matematika itu saja mungkin semua persoalan selesai sudah ya. Hitungannya maksudnya. Jadi bukan interpretasinya gitu ya. Jadi diharapkan kita bisa nih melakukan interpretasi. Ya kalau hitungnya sih peluang A irisan B sama dengan peluang B strip A dikali peluang A. Ini A-nya yang di sini telah terjadi tadi ya. Jadi 0,405. Cuman pertanyaan saya di sini sama aja kayak yang pertama tadi, apa artinya angka 0,405 itu? Ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Apa artinya 0,405? Ya mungkin angkanya mendekati 50-50. Ya boleh.
Berarti peluang yang dia dapat job keduanya tuh 0,405, Pak. Peluang dia mendapatkan kedua-duanya. Iya. Kalau A irisan B itu kan dua-duanya. Nah, ya gitu ya. Jadi kira-kira 0,405 ya, kalau kita terjemahin angkanya itu 4/10. Jadi kalau ada kejadian-kejadian yang serupa dengan ini atau eksperimen ini, bagaimana tuh ngomongnya juga agak susah gitu ya. Kalau kejadian ini itu terjadi 10 kali misalkan, itu kemungkinan 4 kali itu akan konsultan itu akan mendapatkan job itu kedua-duanya gitu ya. Tapi dalam kondisi syarat dan ketentuan berlaku itu ya. Jadi dalam kondisi seperti ini 0,45, 0,9 gitu ya. Ya mungkin hampir mendekati ya jawaban Anda ya. Mungkin diharapkan sampai akhir kuliah ini Anda paham betul nih angka-angka itu maksudnya apa ya. Jadi bukan maksud saya Anda pintar menghitungnya gitu loh ya. Tapi apa maksudnya angkanya itu. Fuse itu apa maksudnya? Jago bahasa Inggris siapa di sini? Fuse apa? Nah, mungkin ini suatu benda ya. Jadi dalam suatu kotak itu ada 20 anggotanya ya. 20 buah elemen di dalam kotak gitu ya. Di mana ada 5 di antara 20 itu yang defect atau rusak ya. Terlalu besar berarti ya kemungkinan dia itu. Kalau 20 ada 5 yang rusak ya. Biasanya kalau ada peluru ya, biasanya kalau peluru itu kan setiap pabrik itu memiliki kemampuan masing-masing gitu ya, mungkin agak beda-beda. Kalau peluru itu isinya satu kotak itu 100 gitu ya, biasanya tidak 100-nya bagus gitu ya. Nah itu tergantung nanti kualitas dari perusahaan gitu ya. Jadi setiap perusahaan memiliki kemampuan yang beda-beda. 100 itu biasanya ada 1 gitu ya, yang cat istilahnya di situ, tapi atau rusak gitu ya. Atau kalau kita tembakkan dia itu tidak meletus dia peluru itu ya. Tapi enggak boleh dicoba gitu ya. Kalau Anda coba semua nanti pelurunya habis ya. Sama aja kayak obat-obatan. Misalkan kalau satu box itu ada 100 ampul itu, di situ kita lakukan namanya eksperimen ya. Dicoba gitu. Tapi udah dicobain semua gitu ya. Itu dari pengalaman saja biasanya diambil. Kalau dari 100 itu untuk mengukur tingkat keberhasilan gitu ya. Nah gitu. Sekarang pertanyaannya apa di sini? Ada 20, kemudian ada 5 yang defect. Jika 2 itu diambil secara random, kalau 20 itu biasanya kan sama aja kayak kayak peluru tadi kan bentuknya sama saja. Sama aja kayak ballpoint ya, misalkan kalau Anda lihat di tempat orang jual buku itu kan ada ballpoint 20 misalkan ya. Tapi kalau 20 biasanya ya baik semua lah ya, mungkin sistem quality control sekarang itu sudah bagus ya. Mungkin sebelum dimasukin ke box itu sudah diseleksi dulu. Saya tunggu dulu sebentar ya, ada orang azan ya. Kita break 5 menit ya. Jangan kemana-mana ya. Ya, Pak. Baik, Pak.